Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Dan saya juga punya juga saya ada lock screennya juga ya. Tapi istri saya tahu juga lock screennya, nggak ada yang dirahasiakan. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua adalah malas. Ya Allah, akhirnya Ibrahim bin Adham itu Bapak Ibu itu raja loh. Yang namanya raja itu makanannya lengkap. Ya ayamnya ada, mau kecipir bisa, gitu kan? Mau kue apa molen ada, mau pesan rebus juga ada, gitu kan? Mau jeruk santang ada, semua bisa. Kalau namanya raja udah paling enak dah. Tapi Ibrahim bin Adham akhirnya berburu bahwa masih pakaian kerajaan. Ketemu pengemis, tukeran baju, lo mau nggak baju gini? Mau. Yuk kita tukeran baju. Ini baju buat lo, ini baju lo buat gitu kan? Akhirnya dia mengembara pakai baju pengemis Ibrahim bin Adham. Ya Allah, betul-betul ini udah jadi raja, keluar dari kerajaan, keluar dari zona nyaman untuk menuju Allah, gara-gara orang nyari kontak. Akhirnya ada binatang berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Akhulita lihada, apakah kamu diciptakan untuk ini?" Bukan. Akhirnya mengembara. Suatu saat udah jenggotnya udah gak karuan, ini jebrosnya udah gak karuan, rambut udah gak karuan, aduh pakaian udah jelek. Suatu saat balik lagi ke istana. Pas balik ke istana, "Weh, siapa lo? Mau masuk istana?" "Saya Ibrahim bin Adham." Kira-kira orang percaya nggak? Dipukul sama pengawal, jebret raja, dipukul jatuh dia. Marah nggak kira-kira Ibrahim bin Adham? Lalu dia berkata, "Alhamdulillah, ini gara-gara saya masih ngaku sebagai raja." Kata dia gitu ya, "Terima kasih ya Allah, engkau hukum saya." Gitu. Artinya tadinya sombong jadi tawadhu, nggak marah boro-boro. Tuh di sini ada tuh. Malas, mudah tersinggung, udah nggak tersinggung lagi. Bukan hanya dikatain, dipukul itu raja sama pengawalnya, nggak marah dia. Tuh, itu ya. Cek kalau kita masih sering marah, ini perlu diselidiki. Iya, ini hasil amalia kita berarti kurang. Ini bukan bukan untuk evaluasi orang lain ya Bapak Ibu ya, untuk diri sendiri, untuk muhasabah, lihat internal kita. Bahkan pada wejangan yang Jumat sebelumnya itu ini ya, Jumat sebelumnya itu kita diminta untuk mengawasi kolbu kita, mengawasi diri kita, artinya muraqabah itu artinya raqib itu artinya mengawasi, muraqabah artinya merasa diawasi Allah dengan cara mengawasi kolbu itu. Ini saya masih ada males, masih ada dunia, masih ada jabatan. Jadi, waduh, saya mau tanya, ini kan rumah luas ya. Jadi mau ditaruh lemari banyak juga muat, gitu kan? Mau ditaruh itu baju-baju bagus-bagus muat, ada kayu muat, ada perhiasan ada muat tuh. Ada rumah cuma 21, tipe 21. Lalu di situ kulkasnya ada 2, motornya ada 3. Ada meja, ada sofa, lalu banyak perhiasan. Itu kira-kira sumpah apa enggak? Sumpah. Lalu orang mau masuk ke situ betah nggak kira-kira? Enggak betah, udah sumpah, panas, banyak barang, bisa diri itu bagus, gitu kan? Begitu pula kolbu, Allah nggak akan bersemayam di kolbu kita kalau kolbu kita masih banyak dunianya. Itu jangan berharap Allah senang dengan kita, ada di kita. Artinya jangan berharap kita zikirnya itu bisa awet kalau masih banyak dunia dalam kolbu kita. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, gitu ya. Singkirkan debu yang masih melekat itu. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Itu Allah, gitu kan? Nah, selama ada dunia, maka Allah nggak mau masuk. Dunia udah nggak ada, harta udah nggak dipikirin, jabatan udah nggak dipikirin. Tapi masih ada dirinya, masih ada egonya, keakuannya masih tinggi. Allah nggak mau masuk juga. Masih sombong, Allah nggak mau masuk juga. Ibrahim bin Adham akunya udah hilang. Nah itu
maka dia pun menjadi kekasih Allah. Nah hadirin dalam hadirat ya, wah macam lagi ya pas gitu. Iya. Jadi yang disampaikan oleh para sahabat, kita lanjutin lagi Bapak Ibu ya. Mudah tersinggung, maksudnya marah gitu kan, kurang beretika, suka memicu konflik, bukan hanya ikut konflik, memicu lagi. Padahal di dalam tambi udah jelas harmoni gitu ya. Ulangnya waka ulama anu sejaman, jangan membenci ulama sejaman. Pokoknya ulama siapapun, mau Habib mau bukan, mau dari Tegal, mau dari Jawa, mau dari Sunda, Papua, yang namanya ulama nggak boleh dibenci. Kalau masih benci sama ulama berarti nggak nurut para sahabat. Nah itu ya, jangan benci karena daging ulama itu beracun. Kalau kita ngomongin ulama itu sama dengan makan daging beracun, itu lebih bahaya. Jadi kalau riba ulama itu lebih berbahaya. Nah ini godaan buat kita nih, ya Allah di era sekarang gitu ya. Menurut nggak Allah sahabat suka memicu konflik. Kenapa suka memicu konflik? Karena memicu konflik ini orang yang paling buruk di muka bumi itu orang yang memicu konflik gitu. Padahal kalau sahabat waktasimu alhamdulillah ayo bersatu gitu kan. Nah ini sebenarnya konflik kayak gitu kan. Nah ini gak bagus, sombong dan sifat-sifat buruk lainnya. Bagaimana sekarang jika belum ada perubahan nyata, artinya itu sekedar berjalan di atas tarekat tanpa sungguh-sungguh melangkah di dalamnya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita checklist. Saya masih sombong. Saya ini Bapak Ibu ini sarang penyakit aib gitu ya. Yang sombong ya saya karena masih menganggap ada orang yang lain yang lebih rendah. Bukan hanya saya paling hebat. Ada makhluk yang lebih rendah dari kita udah sombong. Itu bukan manusia ya, makhluk. Ada makhluk yang lebih rendah dari kita, yang kita lebih mulia dari makhluk itu, berarti kita masih sombong tuh. Kira-kira sombong banyak apa enggak? Banyak ya Allah itu ya. Abu Bakar Siddiq ketika melihat ada daun-daun yang kering, ya Allah ini enak daun kering, kenapa? Dia kering habis, nggak ada hisab. Lah saya ada hisab. Kata Abu Bakar Siddiq ya, oh, luar biasa. Sayyidina Umar termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi 7 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ternyata sahabat kaya yang ahli berwakaf. Itu Abu Bakar Siddiq kaya. Ini nggak boleh melihat umat Islam jadi budak, itu nggak. Paling rajin membebaskan Abu Bakar Siddiq nih, termasuk Bilal. Umar bin Khattab kaya miskin, meskipun tampilannya banyak, bajunya, tetapi beliau kaya karena beliau banyak mewakafkan tanah. Nah, di Khaybar dan lain sebagainya. Sayyidina Umar bin Khattab ini jangankan manusia, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar melewat jalan ini, itu Umar mau lewat gitu ya, genderuwo, gowe gombel, simbatan ancol, jin omang, kuntilanak gitu kan, susah ngesot gitu ya, itu lewat semua tuh. Sayyidina Umar mau lewat, Umar mau lewat. Jangankan manusia, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Ya Allah adilnya luar biasa, beliau panggul sendiri itu logistik gitu kan. Ya Allah, tapi beneran, bukan karena apa gitu ya, malam-malam nggak ada wartawan, nggak ada apa, beliau panggul sendiri logistik gitu ya, beliau anterin, nggak menyebut ini Umar, enggak. Wah adilnya luar biasa. Tapi apakah ini Sayyidina Umar ini Bapak Ibu, pipinya itu ada garis di sini, garis warna hitam, itu bekas air mata saking seringnya Sayyidina Umar nangis. Apa kata Sayyidina Umar? Seandainya ada manusia, ada panggilan Allah bahwa semua manusia selamat kecuali satu, saya takut saya itulah yang satu orang itu. Ya Allah, gitu ya. Itu kesombongannya, meskipun gagah perkasa, setan takut semua kabur gitu kan. Tapi beliau ya Allah itu lebih mulia dari aku, lebih mulia. Saya takut, saya paling buruk. Ya Allah, udah jangan masuk surga. Kita merasa kita paling hebat, paling mulia. Jangan. Kalau kita menganggap ada yang lebih rendah dari kita, berarti kita masih sombong. Tuh, berarti kita sombong nggak kira-kira? Sombong. Yang malas siapa? Saya. Yang sombong? Saya. Yang dengki? Saya. Ciri dengki ketika ada orang mendapat kenikmatan, kok dia? Nah itu ya. Kenapa dia? Nah itu dengki. Apakah karena
Orang lain dapat rezeki, apakah dapat uang, apakah dapat jabatan, apakah dapat kehormatan, apakah dapat pujian? Loh, kenapa dia dipuji? Kenapa saya enggak? Kenapa dia dapat kesempatan? Kenapa saya enggak? Itu ketika set berarti masih dengki. Nah itu, saya lah yang suka dengki, saya yang sombong dan lain sebagainya.